Kotak ke-9. Wanita Cheongsam itu berkata dengan keras lagi. Hihi, demi urusan amal ini, aku sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jensen tiba-tiba tersenyum, 1 juta. Lagi dia. Banyak para tokoh terkenal yang mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti untuk apa Jensen mengajukan harga. Apakah dia mau menipu uang mereka untuk amal? Mereka bertekad untuk tidak tertipu. Apakah mereka tidak melihat orang yang membeli krim rematik untuk 20 juta? Orangnya kini sedang menangis sesenggukan sampai pusing di toilet. 1,5 juta. Tom mencoba menaikkan harga. Tuan muda Tom, kamu ini memang layak dijuluki sebagai tuan muda keempat dari kota Asmenia. Uang yang sedikit ini, memangnya menarik dimainkan. Jensen meremehkan sambil tersenyum, 2 juta. Tom segera mengumpat. Ini bukan masalah uang sama sekali, tapi masalah reputasi. Dia tidak ingin dianggap idiot oleh orang lain. Kini, Jensen menaikkan harga dengan berani. Namun siapa yang tahu orang ini akan mempermainkan mereka lagi? Tom memandang Jensen dengan jijik, dia memilih untuk diam. Dia tidak bergerak untuk tidak tertipu. Tuan muda Tom, kamu benar-benar mengecewakan. Tuan muda Jay Smith, bagaimana kamu? Tatapan Jensen tertuju pada Jay Smith. Jangan perlakukan kami sebagai orang bodoh, kami tidak akan impulsif seperti Xavier. Kata-kata Jay Smith mengungkit Xavier lagi. Sebelumnya, Tom dan Jay Smith kehilangan uang karena impulsif. Xavier ini menyombongkan diri dan berpikir dia cukup tenang. Alhasil, dia kalah lebih banyak saat bermain. Terserah kamu saja. Jensen pun mengangkat bahu tanpa berdaya. 2 juta 1 kali, 2 juta 2 kali, 2 juta 3 kali. Saat melihat kurangnya minat semua orang, wanita Cheongsam pun tidak mau harus mundur, dan kemudian meminta seseorang untuk mendorong kotak harta karun ke arah Jensen. Dia berkata, Tuan muda telah membuka 2 harta berturut-turut. Ini yang namanya keberuntungan, hal yang sama tidak bisa didapatkan 3 kali berturut-turut. Kali ini kemungkinan tidak seberuntung sebelumnya. Berhenti bicara omong kosong, cepat buka kotaknya. Banyak tokoh terkemuka berteriak, mereka sudah tidak bisa menahan diri. Jensen tersenyum tipis. Sebenarnya, dia mungkin bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Kemudian dia membuka kotak itu dan menggambarkan sebuah lukisan. Dia membuka lukisan-lukisan lagi. Ini adalah lukisan Master Likeran. Dapat lagi, ya Tuhan. Keberuntungan ini, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Harta karun paling berharga dari lelang buta sudah keluar, dan lagi dia yang mendapatkannya. Seluruh aula itu penuh dengan suara hingga meledak, Tom dan lainnya pun langsung terkejut. Mereka tidak mudah menahan diri untuk tidak mengangkat tangan, namun hasilnya harta itu hanya sampah yang keluar. Tuhan memang sengaja mempermainkan mereka. Terutama Xavier, dia melihat kirim rematik di lantai, rasanya dia benar-benar ingin muntah darah. Jensen, kamu sungguh beruntung. Seru Natasha yang terkejut, dia yang bersemangat pun langsung memeluk Jensen, karena Jensen yang menawar harga ini langsung mendapatkan harta yang nilainya bisa naik sampai ratusan juta. Jensen tidak mengira Natasha akan tiba-tiba memeluknya. Aku minta maaf. Setelah Natasha bersemangat, wajahnya memerah dan buru-buru berpisah dari tubuh Jensen. Kak Natasha, ayo kita pergi. Jensen tahu bahwa pelelangan ini pun harus berakhir. Sebelum dia pergi, dia mengungkapkan ketiga anak muda itu dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kontribusi Tuan Muda bertiga untuk amal. Di sini, aku berterima kasih atas nama mereka yang membutuhkan bantuan. Jensen, kamu cari mati. Ketiga Tuan Muda itu pun raut wajahnya menghitam semua. Mereka membayar untuk amal, tetapi Jensen malah membayar untuk harta itu. Ini keterlaluan. Setelah Jensen menggesek kartu untuk membayar barang lelang, dia pun pergi dengan harta karun itu ditangani. Dalam perjalanan, Natasha juga mengatakan bahwa hati biru laut dan lukisan karya Master Likeran adalah harta yang dia inginkan. Dia berencana untuk membeli dari Jensen dengan uang. Jensen awalnya menolak, tapi Natasha tidak bisa membujuknya begitu saja. Akhirnya, dia hanya bisa meminjam, tetapi Jensen tidak meminta lebih banyak atau lebih sedikit uang. Pada akhirnya, Jensen hanya menerima uang 80 juta. Ditambah masih ada 20 juta di tangan Jensen, bisa dibilang dia adalah miliarder sekarang.
Mereka berdua pergi ke parkir bawah, kemudian pergi dengan mobil. Nona besar, gawat. Nenek ingin Anda segera kembali, beliau bilang ada urusan penting, jadi ingin menemui Anda. Pada saat ini, seorang pria yang memandang luas dan berpakaian seperti tukang kebun berlari dengan cemas, ada juga Honda MPV di belakang. Wajah Natasha berubah segera setelah mendengar kata nenek. Dia buru-buru berkata, cepat, antar aku kembali. Setelah Natasha baru saja berucap, dia ingin naik ke mobil, tetapi saat ini, Jensen berdiri di depannya dan berkata dengan santai. Ada yang salah dengan mobil ini. Jika aku tidak salah menebak, pasti ada bom di mobil itu. Kamu tidak boleh menaikinya. Sambil berbicara Jensen menarik Natasha pergi. Alasan kenapa dia begitu yakin adalah karena Jensen mencium bau bom pil lagi. Memangnya kamu siapa? Nenek sakit kritis sekarang. Kenapa kamu melarang Nona Natasha? Pria itu berujar dengan sangat marah. Lalu kamu sendiri siapa? Jensen menatap pria itu dengan dingin. Diam-diam dia memegang beberapa jarum perak di tangan. Aku tukang kebunnya di rumah nenek. Aku datang atas perintah nenek. Karena kamu seorang tukang kebun, mengapa kamu memiliki begitu banyak kapalan di bagian tangan dan kapalan tebal di belakang jarimu? Apa mungkin kamu ini petinju? Kedua, jari telunjukmu juga memiliki kapalan, disebabkan sering memegang pistol. Di era yang damai ini, tidak banyak orang yang memiliki kapalan di jari telunjuk. Tentu saja, yang paling penting adalah tukang kebun memakai sepatu bot militer. Apa kamu tidak berpikir kamu ini palsu? Jensen menyipitkan matanya dengan tenang, menatap seperti elang yang akan berangkat mencari mangsa. Raut wajah pria itu berubah. Tidak menyangka Jensen sangat berhati-hati. Saat ini dia merasa masalah akan terungkap. Sebuah pistol perak di tangan kanannya, dan moncong pistol itu menghadap ke Natasha. Ini sangat jelas, pria itu adalah anggota dari organisasi pembunuhan malam. Pada jarak sedekat ini, Natasha jelas tidak bisa menghindarinya. Di depan mata dia akan ditembak, tetapi Jensen sudah bersiap. Melesat dengan cepat. Ah! Pria itu pun berteriak tajam. Yang aneh adalah, ternyata suaranya perempuan. Jensen tidak peduli. Dia tidak memandang ke depan. Ketika dia menerjang sambil berlari, memukul dada itu dengan keras. Hanya saja setelah menyentuhnya, raut wajah berubah. Jensen tidak melepaskan tangannya, Provounki dia keluar menyerang. Hal ini membuat pria itu bergerak mundur sambil berteriak. Saat mengetahui bahwa pria ini bertemu dengan seorang ahli, dia pun segera mundur. Ingin kabur? Jensen pun berlari mengejarnya, kemudian menjatuhkannya lagi dan jatuh di punggung pria itu. Namun, pria itu memang layak disebut sebagai pembunuh. Orang biasa tidak bisa bangun setelah ditampar oleh Jensen. Namun, pria itu langsung saja bangun dan dia berguling-guling di tanah. Ada remote control di tangan, dan warna garang muncul di wajahnya. Kemudian dia berkata dengan kejam. Mati sana! Gawat! Jensen tidak bisa mengejar pria itu lagi, dia melompat ke arah Natasha. Begitu Jensen menjatuhkan Natasha, ada ledakan yang memekikkan telinga di belakangnya. Gelombang panas pun menyapu. Ada bom yang tersembunyi di bawah mobil yang dinyalakan, dan ledakan dahsyat itu membentuk angin kencang, berdampak pada tempat parkir bawah tanah. Pada saat ini, jumlah besar mobil polisi akhirnya masuk. Semua orang terkejut melihat kejadian ini. Jensen! Teriakan nyaring itu terdengar, Jensen pun hanya melihat Elena berlari dengan raut wajah khawatir. Dia menghancurkan puing-puing mobil yang hancur berkeping-keping, tetapi masih terbakar. Di sana. Wakil Ketua Jeffrey melihat Jensen tergeletak tidak jauh dari sana. Saat ini, bintang berkelap-kelip di pikiran Jensen ketika terkena gelombang udara, tetapi dia tahu bahwa dia telah bereaksi dengan cepat sebelumnya, jadi tidak ada masalah. Tapi ada yang salah. Mengapa kedua tangan terasa lembut, rasanya sangat nyaman. Jensen pun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan kemudian menemukan bahwa ia menekan di tempat yang tidak pantas untuk Natasha, sedangkan Natasha baru saja bangun. Setelah memperhatikan telapak tangan Jensen, seluruh tubuh yang tegang serta wajahnya berubah memerah seperti apel.